Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Saya mau tanya, kalian di sini ada yang mengalami perasaan atau rasa sakit nggak di tubuh? Padahal sebenarnya Anda nggak kenapa-kenapa. Ketika Anda mengalami kebingungan atau mengalami masalah, stres, atau kecemasan, itu seolah reaksi tubuh itu menjadi lemah. Jadi merasakan hal-hal yang dirasakan oleh orang yang sakit. Padahal sebenarnya kamu sehat. Misalnya nih ya, kamu mau menghadapi ujian, terus tiba-tiba paginya itu kamu mual, atau kamu ingin tampil di acara public speaking, tapi tiba-tiba kamu berkeringat dingin, gemeteran, atau bahkan mual. Itu kenapa itu? Padahal sebenarnya kamu nggak kena apa-apa itu. Bahkan mungkin kalau kamu ingin memverifikasi itu lebih lanjut, kamu tes di rumah sakit menunjukkan hal yang normal. Kamu nggak mengalami kelainan apapun. Bahkan misalnya kamu merasa perut kamu sakit dengan hebat, atau tubuhmu merasa kayak ada sesuatu yang mengganggu banget itu. Dites DNA, dites darahnya, nggak apa-apa. Di ronsen juga nggak apa-apa gitu. Tapi kamu mengalami perasaan yang nggak nyaman, perasaan sakit. Ada yang mengalami itu nggak? Kalau iya, berarti Anda mengalami gejala psikologis yang namanya psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, tersusun dari dua kata, yaitu psycho yang artinya jiwa dan soma yang artinya tubuh atau badan. Jadi tersusun dari dua kata itu, yang berarti secara terminologinya yaitu psikosomatis adalah keadaan di mana kamu mengalami gangguan terhadap pikiran, tetapi berimplikasi terhadap fisik. Jadi penyakit fisik itu adalah manifestasi dari kecemasan dan depresi yang kamu rasakan itu. Jadi itu sebenarnya gangguan psikologis. Atau bisa jadi kamu sudah mengalami penyakit fisik itu. Dengan gangguan psikologis tadi, maka memperparah keadaan. Jadi memang psikosomatis itu menjadi problem bagi seluruh kalangan. Bukan hanya orang tua aja, dari anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua. Khususnya dewasa ini, di keadaan yang memang penuh dengan ketidakpastian, kerumitan, dan kompleksitas keadaan yang menuntun kita untuk tertekan dalam segala hal. Kita dipaksa untuk survive, kita dipaksa untuk menjalani kehidupan yang mungkin saja rumit dan penuh dengan tekanan emosional. Misalnya dalam pekerjaan dituntut oleh atasan, atau dalam pendidikan yang dituntut dari dosen yang tidak manusiawi gitu, ataupun dalam kehidupan sosial yang kita ditekan oleh masyarakat yang kurang begitu mendukung, atau di keluarga yang penuh dengan toksik, atau dengan hubungan yang penuh dengan standar posesif dan over dalam segala hal, sehingga membuat kamu merasa terdistrupsi untuk melakukan aktivitas yang harusnya kamu bisa lakukan dengan lebih leluasa gitu. Jadi gangguan-gangguan tersebut itu bisa masuk ke dalam alam pikiran kamu gitu. Jadi neurotis saraf yang ada di pikiran kamu itu nanti akan membentuk semacam interkoneksi yang membuat kamu merasa mengalami gangguan-gangguan fisik, yaitu mual, diare, berkeringat, dan denyut nadi, denyut jantung itu berdebar begitu kencang gitu. Itu akibat dari tubuh kamu itu terforsir energinya karena terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan hal itu. Karena kita tahu kan bahwa otak itu meskipun memang beratnya cuma 2% dari tubuh kita, tapi dia bisa mengkonsumsi daya yang luar biasa gitu. Jadi ini sangat memboroskan energi kita. Maka dari itu kita penting untuk mengefisiensikan kinerja otak itu agar supaya tubuh kita juga bekerja secara optimal. Karena saat waktu kita mengalami keadaan psikosomatis, tubuh kita itu mengeluarkan hormon stres. Di situ ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, ada hormon epinefrin gitu, dan hormon-hormon stres yang lain gitu. Jadi hormon ini berkontribusi terhadap perasaan kamu mengalami kecemasan itu, mengalami stres itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gangguan psikosomatis? Ya tentu kita harus opsi pertama dan harusnya di situ yaitu kita konsultasi ke psikolog. Jadi biasanya orang yang mengalami gangguan ini itu akan cek ke dokter, tapi dia tidak menunjukkan diagnosis yang positif sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu. Seringkali itu hanya perasaannya, dia sebenarnya merasakan rasa sakit itu, tapi dicek itu nggak ada gitu. Karena memang itu adalah gangguan yang sementara, gangguan yang dirasakan fisik karena akibat dari
gangguan mental yang belum teratasi. Anda bisa ke psikolog untuk mengkonsultasikan permasalahan tersebut. Cerita aja apa yang udah dialami. Dan kalau tidak memungkinkan, maka Anda bisa untuk mencoba secara mandiri untuk menggali permasalahan atau sumber utama dari kenapa saya bisa merasakan itu. Anda bisa melakukan terapi emosional. Terapi emosionalnya nggak perlu ribet. Anda hanya cukup untuk curhat aja sama teman atau orang yang bisa dipercaya. Sehingga itu bisa melegakan perasaan atau kejenuhan dalam pikirannya. Jadi curhat dengan teman, curhat dengan orang-orang yang bisa dipercaya, itu bisa menurunkan kadar stres dan kecemasan yang kamu alami. Tapi ini cuma jangka pendek gitu. Jadi jangan jangan terus-menerus teradiksi untuk curhat gini-gini. Jangan jadikan itu sebagai pelampiasan utama. Karena ada yang lebih penting, yaitu problem solving. Penyebab dari stres ini apa sih sehingga kamu mengalami psikosomatis itu? Jadi misalnya kamu ingin menghadapi ujian, ya stres itu memang wajar. Kamu curhat sama teman oke, tapi kamu juga harus belajar gitu. Tentukan target pembelajaran dan apa yang harus kamu pelajari agar supaya kamu siap dalam menghadapi ujian tersebut. Karena biasanya stres itu terjadi karena kita memang belum siap kan. Maka dari itu persiapkan itu. Jadi lambat laun stres itu akan hilang. Atau misalnya kamu berada dalam pekerjaan yang menuntut kamu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya memforsir energimu. Kamu merasa nggak cukup siap dengan ekosistem dari pekerjaan itu kan? Itu kan jadi stres kan. Nah itu bisa bereaksi tubuh seperti mual, pusing, dan lain-lain itu. Disebabkan karena faktor tuntutan pekerjaan atau ketidakcocokan antara kamu dengan atasannya. Jadi kalau kamu ingin mengatasi hal itu dengan mengkonsumsi obat kayak pereda nyeri seperti paracetamol atau aspirin, ya itu nggak akan membantu gitu. Karena problemnya nggak di situ. Problemnya adalah di pekerjaan itu atau di atasan kamu itu. Caranya apa? Hal itu akan cukup berefek ketika kamu take a day off atau cuti. Yaitu ketika kamu libur itu kamu merasakan kemerdekaan, merasakan energi positif yang hadir kembali. Atau kamu mencoba untuk mencari pekerjaan alternatif yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau kamu memang udah benar-benar nggak betah, maka sebisa mungkin secepatnya kamu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dan itu harus diusahakan ya. Dan kalau memang masih belum dapat, ya bertahan aja dulu gitu. Itu lebih baik daripada kamu tidak punya pekerjaan sama sekali. Tapi tetap untuk mempertimbangkan bagaimana kesiapan mental dan emosional kamu agar supaya kamu bisa menciptakan kondisi yang balance gitu. Di dalam hubungan misalnya, hubungan itu tidak akan berjalan secara maksimal kalau dibumbui dengan rasa posesif, overprotective, dan kecurigaan. Hal itu akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tetapi ada kalanya hubungan itu menjadi hal yang tidak begitu penting. Karena apa? Karena relasi percintaan itu menjadi selama itu masih dalam progres pacaran atau dalam hubungan yang belum serius, nggak perlu untuk terlalu memforsir energi atau meluapkan waktu untuk hal itu. Lebih baik kamu fokus ke dirimu sendiri, membangun jenjang karir, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan mencoba untuk memanajemen waktu sebaik mungkin. Berikan waktu terbaik untuk dirimu sendiri, mengupgrade value diri, dan juga selagi mempersiapkan bagaimana ke depannya. Jadi jangan fokus dengan chattingan, teleponan, selalu kabar-kabar terus, sehingga kamu hilang atau mengurangi masa produktif. Jadi ada kalanya hubungan itu tidak mengaksikan, ada kalanya hubungan itu menjadi hal yang menghambat. Mungkin kamu perlu untuk berteman dengan kesendirian, perlu untuk waktu sendiri, sehingga kamu jauh dari hal-hal tersebut. Ini benar-benar penting ini, dimana kamu harus mempertimbangkan waktu terbaik untuk dirimu sendiri. Waktu dimana kamu tidak mau diganggu oleh siapapun, oleh teman, oleh keluarga, oleh pacar, oleh siapapun itu. Benar-benar kamu ingin menikmati kesendirian. Nah, ini penting. Berikan waktu untuk dirimu sendiri agar dirimu bisa pulih dari keadaan yang menuntut kamu untuk selalu survive dengan keadaan yang mungkin tidak mudah.
Seringkali ketika orang mengalami stres atau keadaan yang membuat mentalnya cukup berat, terganggu, berpikir hal-hal yang tidak rasional, misalnya ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri. Hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi coba untuk melarikan pikiran-pikiran yang negatif itu ke hal yang positif. Bisa untuk terapi keagamaan mungkin, bisa untuk membaca buku mungkin, bisa untuk melihat podcast yang bermanfaat mungkin, bisa untuk bermain game untuk sekedar menghilangkan jenuh aja. Tapi jangan keterusan gitu, karena efeknya juga menjadi adiksi. Bisa juga dengan tidur, sehingga energi itu bisa kembali. Memang nggak mudah untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini, dimana ketika kamu ingin sesuatu tetapi sesuatu itu tidak menghampirimu, dimana kamu ingin menggapai hal-hal yang ingin kamu gapai tetapi justru orang lain yang menggapai itu lebih dulu. Udah, nggak apa-apa, dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian, persaingan, dan mungkin penuh dengan ketidakadilan. Nggak apa-apa, terima aja itu sebagai bagian dari hidup. Jadi jangan ingkari, jangan denial keadaanmu yang saat ini, syukuri dengan sebaik-baiknya selagi berjuang untuk menjadikan hidup kedepannya bisa lebih baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. See you next time dan bye-bye.